Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langkung rumiyin kita awali kanthi maos dua kalimat syahadat lan donga rumiyin nggih. Kula rin ajeng ditirokke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyumsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Wa qala aidan, la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'a rahimin. Dumateng segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Tambak Roto ingkang estu-estu kawula hormati, para tokoh sesepuh Muhammadiyah di wilayah selatan Tambak Roto niki sedaya mawon ingkang kawula hormati ugi, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah pengajian Ahad pagi Megono Tembe. Kalau kan pengajian di Megono Tembe begitu teko ya langsung Megonone sing tak cicipi. Tapi pagi ini betul-betul spesial Bu, sing gawe Megono sinten Bu? Enak ya, sedep ya sebenarnya. Tapi ya kudu dicangkingi mengko cukup lah mawon. Jadi sedep saestu ya. Alhamdulillah ya, kita saged pinanggih pasca bersama-sama melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pagi hari ini kita bertemu dalam momentum halal bihalal, dalam kondisi yang baik-baik, sehat jiwa dan raga kita.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada seluruh anggota keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan termasuk kita sekalian selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sampun dados tradisi ingkang napa nggih turun temurun nggih. Pilih pasca Idul Fitri ini biasa lingkungan kula panjenengan sami di mana-mana diselenggarakan pengajian dalam rangka halal bihalal. Terlebih dahulu akan saya sampaikan terkait dengan istilah atau makna dari halal bihalal itu sendiri, walaupun ada secara sekilas. Profesor Dr. Quraish Shihab, salah satu ulama ahli tafsir Indonesia, Bapak Ane Najwa Shihab. Najwa Shihab kenal loh Bapak nggih. Nek Najwa Shihab mungkin jenengan ya akrab. Lagi Profesor Dr. Quraish Shihab niku Bapak Ane Najwa Shihab. Dalam buku yang berjudul Membumikan Al-Quran, beliau memaknai halal bihalal ini ada tiga kacamata. Yang pertama dari sisi hukum, terus kemudian dari sisi bahasa, terus kemudian dari sisi nopo mulai ke sosial ini. Nah, beliau lebih cenderung pada memaknai halal bihalal secara makna kata ya. Kalau secara hukum yang jenisnya halal itu kan tidak haram ya. Jadi hitam putih bahasanya kayak acara nih deh, sebagai jadi korbuset hitam putih. Pokoknya orang iki ya orang. Kalau hukum kan seperti itu, benar ya salah. Ya. Kata dari Profesor Quraish Shihab ini lebih cenderung pada pemaknaan secara harfiah. Halal bihalal ini berakar dari kata halala yahullu atau halala yuhallilu, yang berarti membebaskan. Ada yang berarti membebaskan, ada yang berarti mengurai. Nah, kalau kita lihat sejarah munculnya halal bihalal di negeri kita tercinta Indonesia, sekitar tahun 48 kalau tidak salah itu, Indonesia mengalami krisis kerukunan antar anak bangsa ya. Jadi pasca kemerdekaan, pasca Indonesia merdeka, biasanya merdeka berjuang bareng-bareng, tapi begitu telah merdeka, di situ muncul ketegangan antar tokoh. Gampangannya kalau suasana nek kelingan jenengan zaman pilihan presiden sebelum ini antara Pak Jokowi karo Pak Prabowo, itu sing arane cebong karo kampret kan ora kelar-kelar. Iya. Tukaran cebong karo kampret ora kelar-kelar. Tapi ini, tahun ini sepertinya relatif lebih dewasa, lebih dewasa gitu. Nah dulu pada tahun 48 itu Indonesia sempat terjadi seperti itu. Jadi para tokoh isinya jengkel-jengkelan, saling menjatuhkan, ya, saling mengeluarkan hate speech, kata-kata itu ujaran kebencian. Wah kok bareng untuk memikirkan bagaimana membangun negara kita ini. Bagaimana membangun negara Indonesia sehingga akhirnya Presiden Soekarno bingung kene koyo piye cara membangun Indonesia. Makanya yang harus dicari ya, yang harus segera direalisasikan bagaimana untuk bisa mengakrabkan, ngakur kemana, mendamaikan kembali para tokoh itu. Yes. Demikian juga Tambak Roto ini dengan adanya kekompakan saya yakin Tambak Roto yang menjadi impian terbesar Tambak Roto ini akan segera terwujud ya. Amin Allahumma. Dengan kebersamaan, tapi antar panitia ini sini tukaran, hanya orang melu-melu ya, sulit. Tapi dengan kekompakan sehingga memang
ikatan tali silaturahim ini menjadi satu yang sangat penting yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Negara kita Indonesia bisa sebesar ini pun dimulai dari silaturahim yang baik. Ya. Nah, kembali kepada tadi pemanaan halal bihalal secara tekstual, itu berarti halal yahullu atau halal yuhallilu, yang artinya mengurai dari benang yang kusut. Jadi kan mesti bingung kok halal bihalal kaitannya kalau benang ruwet itu maksudnya apa? Ya. Jadi soalnya benang ruwet, benang yang kusut itu tidak bisa digunakan untuk apa? Windong jahit ya tidak bisa, nguluk layangan anak-anak kecil juga tidak bisa karena kusut. Agar benang itu bisa berfungsi, tentu harus diurai. Harus diurai. Di dalam hidup, ya, di dalam kehidupan kita pun juga ada permasalahan-permasalahan yang digambarkan sebagai benang yang kusut. Contoh bikin jauh biar ada gambaran, biar ada gambaran. Yang namanya hidup bermasyarakat di perkampungan seperti kita ini, antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, ya, ini biasanya hobinya itu tidak sama, kesukaannya itu tidak sama. Ono sing senenge ngoleksi tanaman hias, di lo ibu-ibu sing seneng tanaman hias, ngacung, sing seneng dolanan kembang, ya. Yang di rumahnya banyak sekali koleksi tanaman-tanaman hias. Namanya ono gelombang cinta. Terus sing terakhir belum lama itu sempat booming juga janda bolong. Saya apa mana ke? Tapi memang saya hobi, siap saat itu pasti akan mengikuti tren yang ada. Nah, yang sampingnya belum tentu senang dengan tanaman hias, bahkan sebaliknya senang ngikuti ayam. Mungkin bapak-bapak sing senang ngikuti ayam, rata-rata. Jadi antara sing hobi tanaman hias kalau hobi ngikuti ayam, ini peluang terjadinya benang ruwet ini sangat besar. Panduran sing nembe dituku tek karangannya, disirami, dipupuk, tiba-tiba pitike tanggane sobo, diceker-ceker, rusak. Bagaimana perasaan orang yang punya tanaman? Mesti muni-muni. Ayamnya Pak Tarmono wis ketara ki. Sebelah cekernya ora resen, tapi sini ngerusak kandungan tetap. Ini pasti menyimpan grundelan. Demikian pula yang punya ayam, ya. Ayamnya benetas, dipur, gendelo ya, terus sobo nang halaman sing duwe tanaman, karena sing duwe tanaman iki jengkel rusak, diserampang. Pitike diserampang. Akhirnya dingklang. Bagaimana ya? Komentar yang punya pitik diserampang terus dingklang. Orang dasar wong orang duwe perkehewanan. Yo umumnya nang kampung ku yo ngikuti aja wis lumrah umum. Jadi saling merasa benar, saling menyalahkan, itulah contoh benang ruwet. Nah, halal bihalal yang sesungguhnya itu yang bisa mengurai permasalahan-permasalahan seperti tadi. Ya. Permasalahan-permasalahan seperti tadi. Jadi grundelan yang ada di dalam hati itu tidak terus tersimpan. Ingat bahwa batas toleransi kita menghadapi permasalahan seperti itu mayoritas maksimal pirang dino Bu? Wong Islam kuwi nek bermasalah neng-nengan maksimal pirang dino? Apal kan nggih? Apal nggih. Tapi faktanya cok punjul kadek 3 dino ngomong tahun jare malah. Saya tegaskan kembali dari Kanjeng Rasul, la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. La yahillu, tidak halal. Tidak halal itu haram.
li muslimin kanggone wong Islam ayah jura yen tomengo berpaling ngenengake ahohu saudaranya temannya fauqa thalathi layalin lebih dari 3 malam, lebih dari 3 hari. Jadi ini punjul telung dino wis ora kena Bu. Haram. Nyuwun sewu ingkang hadir ten mriki jujur kemawon saat niki kira-kira ana sing duwe turahan jengkel wis memasuki hari ketiga napa dereng? Napa mboten? Diling-iling jenengan. Nek kira-kira ana berarti niku wis batas akhir yang harus diselesaikan. Nah, halal bihalal ini fungsinya adalah untuk mengurai hal-hal yang semacam itu. Ya. Dan memang kita itu tidak boleh ya, tidak boleh memperturutkan egonya awake dhewe, memelihara kemarahan, kebencian antar sesama, itu tidak diperbolehkan. Sekali lagi, mayoritas telung dino la yahillu li muslimin ayyah jura'ahu fauqa thalathi layalin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di mukadimah saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayatnya 133. Kita semua ini diperintahkan untuk segera meraih ampunan dari Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian semuanya untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita itu diperintahkan untuk bersegera ya. Jadi kira-kira duwe masalah ora kudu ngenteni bodoh. Kalau ada masalah kita tidak boleh ya menunda-nunda. Ya nanti kita tunggu momentum hari raya Idul Fitri sing slumrahe wong akeh padha njaluk maaf. Ya nek umure kuwi tekan bodoh. Kalau usianya tidak sampai ya, kita meninggal dalam keadaan sedang menyimpan kebencian, menyimpan amarah, naudzubillahi min dzalik. Kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya, persyaratan untuk tobatnya relatif lebih simpel. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan syarat-syarat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima. Kalau dosanya itu langsung kepada Allah, yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa tadi. Terus kemudian nomor 2 menyesali. Jadi perbuatan dosa yang ditinggalkan, terus kemudian ada penyesalan. Ya. Kalau telah melakukan perbuatan dosa tadi. Terus kemudian yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Syaratnya terlutup untuk bertobat kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, ya. Kalau memang tobatnya memenuhi syarat yang seperti itu, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Itu ya, jadi syarat untuk taubatan nasuha, tobat yang diterima oleh Allah itu ada 3. Yang pertama, ya perbuatan dosanya ditinggal. Ya, ini jelas nyata. Misalnya napa nggih, perbuatan dosa sing biasane lepas kontrol, menghibah ya, gelendeng, ngertos belum gelendeng, membicarakan aib, utawa acara yang TV jenenge ngerumpi, no secret kasih. Itu kan yang dilarang. Jadi ketika panjenengan berniat taubat, mohon ampun karena itu perbuatan dosa, ya, syaratnya berarti pertama meninggalkan kebiasaan itu. Terus nomor 2 menyesal. Ya Allah, aku gelo ya telah membicarakan aib saudara saya. Terus yang ketiga berjanji dalam diri sendirinya itu untuk tidak mengulangi perbuatan tadi.
Akan tetapi ketika dosanya itu mengait dengan orang, ada hubungannya dengan orang lain, syaratnya tambah siji. Jadi kalau dosa kepada Allah relatif simpel, hanya 3 syaratnya untuk bertobat. Tapi ketika dosa itu ada kaitannya dengan orang lain, syaratnya tambah 1 lagi. Jadi harus menyelesaikan dulu ya permasalahan dengan orang lain. Biasanya kakak dengan adik yang tinggal satu rumah itu tidak tertutup kemungkinan terjadi benang ruwet gara-gara rebutan HP ya. Ini bisa tukaran nanti punjul tolong dino ya, bahkan sampai ada hitungannya tahun jadi ungkit-ungkit ya. Jadi kalau permasalahan itu ada kaitannya dengan orang lain, maka harus diselesaikan ya. Kalau berupa nun sewu, utang piutang ya diselesaikan ya. Kalau berupa tadi ngerumpi, menggunjing, ya berterus terang minta maaf kepada yang bersangkutan ya. Kalau sesama manusia ini sudah selesai, maka niscaya tobatnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali kepada pengertian dari halal bihalal secara tekstual menurut Prof. Quraish Shihab yang beliau itu lebih cenderung pada ini ya. Jadi halal bihalal yang bisa berfungsi untuk mengurai benang-benang yang kusut. Yang namanya hidup bermasyarakat tidak mungkin Bapak Ibu sekalian kita itu mulus 100% tidak ada masalah dengan orang lain. Di dalam organisasi, di dalam masyarakat, dalam pimpinan ranting Muhammadiyah sekalipun ya, itu pasti ada pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang tidak seragam. Nah, sehingga kebiasaan untuk menyelesaikan masalah lewat duduk bersama melalui musyawarah ini menjadi terapi yang paling ampuh. Ya. Dengan duduk bersama, insya Allah nanti permasalahan itu, keputusan-keputusan itu relatif lebih bisa diterima oleh semua pihak. Tapi nek diputuskan sepihak tanpa ngajak rembukan sing liyane, ini menjadi akar-akar permasalahan, menjadi penyakit ya yang harus segera diantisipasi ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah ya. Penting sekali bagi kita semuanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau berbicara tentang sanune awake dhewe ya, pahala yang sudah kita kumpulkan menurut dugaan awake dhewe, menurut perasaan awake dhewe belum tentu pas. Tapi nek sing jenenge perbuatan dosa itu sudah jelas pasti sering kita semuanya ini, baik yang lewat pandangan mata kita, lewat lisan kita, lewat pendengaran kita, lewat organ tubuh kita ya. Sengaja maupun tidak sengaja, banyak perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Sehingga seorang humoris sufi yang sekaligus humoris, Abu Nawas ya, jenengan saya nate mireng sing jenenge Abu Nawas ya, terkenal yo pelawak humoris ya. Beliau ini yang membuat syair yang sampai saat ini masih viral, dibaca di puji-pujian itu. Sing ini ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa lan naril jahim. Ya, di antara seperti itu. Ilahi wahai Tuhanku, lastu ora ana atau saya ini bukan lil firdausi ahla. Bukan atau tidak pantas menjadi penghuni surga firdausmu ya Allah. Jadi Abu Nawas seorang sufi, seorang yang zuhud. Sekarang ini zuhud itu nuwun sewu para bapak, para ibu, sing remeng-remeng mawon mboten purun. Wong sing zuhud iku sing remeng-remeng mawon mboten purun. Apa maneh sing terang-terangan haram.
Itu beliau masih mengungkapkan, ya Allah, saya ini tidak pantas untuk menghuni surgamu, ya Allah. Ya. Jadi Abu Nawas itu merasa beliau itu belum pantas untuk tinggal di surganya Allah. Apa mana kelas awake dhewe. Jadi wong sing zuhud, sufi saja merasa tidak pantas. Wala aku alam naril jahil, akan tetapi ya Allah, sungguh aku tidak akan kuasa menahan panasnya api neraka jahanam. Ya. Jadi fa'ilam taghfir dunubi, jika engkau tidak mengampuni dosaku ya Allah, kepada siapa lagi aku harus memohon ampunan. Ini, jadi syair ini kita bisa belajar sangat baik sekali untuk prinsip dalam kehidupan kula panjenengan sami. Jadi ing atase wong sing zuhud mawon rumangsa urung pantes manggon nang surga. Napa malih kelase kula panjenengan sedaya nggih. Sing kadang-kadang remeng-remeng ora kena haram ya ora apa-apa. Ya, contoh-contoh ya, contoh-contoh. Ini Pak Budi wis mengajari bagaimana berdemokrasi sing bermartabat, tapi nyatane iki ya masyarakat rata-rata belum bisa menerima. Ya. Jadi rata-rata ya dianggap bahwa itu adalah ya pesta rakyat. Padahal kalau didefinisikan pemberian yang tujuannya supaya dia ini ke saya, ini ya suap. Ya. Tapi dia mengatakan nggak apa-apa, itu lumrah umum, nggak ada minyak, kan ada yang seperti itu. Ini berarti masuk pada hal yang remeng-remeng. Ya. Nah orang yang zuhud itu tidak mau terhadap hal yang seperti ini. Nah, sementara mayoritas dari saudara-saudara kita semuanya ini ya merasa tidak bermasalah dengan hal yang semacam itu. Ya. Padahal dalam hadis yang cukup panjang, baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wanti-wanti terkait dengan hal-hal yang mutasyabihat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu ada yang remeng-remeng. Ya, dan mayoritas tidak sadar terhadap yang remeng-remeng. Ya. Jadi wa bainahuma umurun mutasyabihat. Ya. Faman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang remeng-remeng, ini hakikatnya sama saja dengan dia mengikhlaskan, menjerumuskan dirinya pada keharaman. Ya. Sehingga mari kita belajar untuk meningkatkan kehati-hatian diri kita terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan momentum halal bihalal, karena budaya ini adalah budaya yang sangat penting bagi kita semuanya. Jadi nek bar bodho kuwi slumrahe wong padha saling jalek ngapura, insyaallah lebih cair. Pantes akeh kancane. Tapi kalau di bulan-bulan yang seperti biasa, walaupun ngomongso duwe salah, urung jaminan ya beriktikad untuk minta maaf kepada yang bersangkutan. Tapi nek bodho wis lumrahe wong padha njaluk ngapura, manfaatkan momentum Idul Fitri halal bihalal ini kita gunakan untuk mengurai benang yang kusut. Monggo jenengan eling-eling, jenengan emut-emut, barangkali tasik wonten benang kusut yang ada di antara kita, baik di dalam rumah tangga panjenengan, hidup bertetangga, hidup berorganisasi. Nek kinten-kinten tasik wonten benang-benang ruwet, maka segeralah untuk diselesaikan. Sekali lagi bahwa orang yang memutus tali silaturahim, sebagaimana tadi di mukadimah saya sampaikan, terancam tidak masuk surga. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus, yakni qati'a rahimin, yaitu orang yang memutus tali silaturahim. Ora mlebu swarga, Pak. Ayat khulul jannah qati'un, yakni qati'a rahimin. Nah, sebaliknya bagi orang yang senantiasa memelihara ikatan tali silaturahim, Allah berjanji akan meluaskan rezekinya.
bagi orang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyung sya'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Makanya media-media untuk mengakrabkan tali silaturahim kita jaga bersama, kita tumbuhkan bersama. Ditambah roto, potensi itu sangat luar biasa. Maka proses mewujudkan mintaka yang ideal ini dijadikan sebagai media silaturahim. Ya. Sering ketemu, insya Allah cepat terampung. Sering ketemu, insya Allah cepat terampung. Sering delok kondisi di sini, insya Allah panjenengan terus tergugah. Itu bicaranya sering delok kan kok tiangnya cocok kayak ngatek kan mesti menjadi ganjaran bersama. Mari ditekati. Di samping untuk terus memelihara silaturahim, ya, Allah berjanji orang yang memelihara silaturahim akan diluaskan rizkinya. Ya, rizki itu tidak hanya dalam bentuk materi saja, akan tetapi lebih luas dari itu. Ya. Keluarga yang rukun itu rizki. Anak-anak yang soleh seperti tadi Laskar Pelangi dari Mintaka, alhamdulillah jumlahnya 10 pas ya Laskar Pelangi. Ini kan coklat-coklatan ini gimana ngerumit suara seru ini. Kenzi, ini kan besok kalian jadi pemimpin gitu ya, tapi berjuanglah terus kalian, ya, pasti kalian akan sukses. Kalian adalah generasi awal, ya, as-sabiqunal awalun, yang akan diridhoi oleh Allah, dan kalian pun akan ridho puas dengan apa yang kalian lakukan. Ya. Apalagi sekarang sing data terus genap 18. Ini sungguh progres yang luar biasa. Berarti kepercayaan, modal kepercayaan sudah ada. Nah, tinggal monggo disengkuyung bareng-bareng. Ya, saya yakin PCM Kajian Wilayah Selatan ini punya potensi yang sangat kuat. Militansinya tidak diragukan lagi. Terus itu dijaga. Nah, kuncinya adalah pada halal bihalal ini, pada silaturahim ini, untuk terus mengharmoniskan di antara panjenengan semuanya di dalam bergerak mewujudkan cita-cita besar bersama di Tambak Roto ini khususnya. Segera itu Bapak Ibu, para jamaah semuanya, sekelumit tausiah yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memotivasi khususnya kepada diri pribadi saya dan panjenengan semuanya. Bila ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.